Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Irfan, PAPM Provinsi Maluku Utara. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penginputan penyaluran dana desa RKUN ke RKDes yang akan diinput ke aplikasi MonefDD. Sebelum saya menjelaskan tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit atau garis besar syarat dan ketentuan penyaluran dana desa di tahun 2024 ini. Baik, agar tidak gagal paham, mohon videonya jangan di skip, disimak saja sampai dengan selesai. Mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, ada beberapa istilah dalam penyaluran DD 2024. Yang pertama adalah dana desa earmark dan dana desa non earmark. Nah, dana desa earmark dan earmark ini bisa lihat di penjelasannya di PMK nomor 145 tahun 2023 dan di PMK nomor 146 tahun 2023. Dana desa earmark adalah dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya. Bisa kita lihat di PMK nomor 146 tahun 2023 pasal 16 ayat 2. Apa-apa saja DD yang sudah ditentukan penggunaannya, itu yang pertama adalah BLT. Dari penjelasan PMK 4146 di pasal 16 ayat 2 di atas, bahwa ketentuan BLT dianggarkan itu paling banyak 25% dari pagu dana desa. Artinya di sini dia menjelaskan bahwa untuk menganggarkan BLT itu tidak boleh melebihi dari 25%. Kurang dari 25% boleh sampai dengan 0%, karena tidak ada penjelasan minimalnya berapa, jadi 0% pun bisa atau tidak dianggarkan pun bisa. Terus yang kedua adalah ketahanan pangan. Nah, ketentuan penganggaran ketahanan pangan itu di sini dijelaskan itu paling sedikit itu 20% dari pagu dana desa. Artinya penganggaran ketahanan pangan paling sedikit 20% dan paling banyak tidak ditentukan di sini karena tidak dijelaskan. 100% juga bisa. Nah, paling sedikit 20% saja tidak boleh, apalagi tidak dianggarkan sama sekali. Jadi untuk ketahanan pangan wajib hukumnya sesuai dengan ketentuan ya PMK, sudah dijelaskan PMK 146 di atas. Bisa teman-teman lihat, langsung buka PMK pasal 16 ayat 2. Ini PMK yang bilang seperti itu. Terus yang ketiga ada program pencegahan dan penurunan angka stunting. Nah, untuk stunting ini tidak dijelaskan ketentuan maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Jadi dianggarkan saja. Boleh dianggarkan saja, tidak dianggarkan sesuai dengan kebutuhan desa. Ya, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit memberikan informasi terkait permasalahan yang ada di Maluku Utara, bahkan yang terjadi di provinsi lainnya. Masalahnya yaitu adalah banyak desa yang melakukan pengajuan pencairan dana desa yang sudah cair tahap pertama kemarin. Itu banyak desa yang mengajukan di luar dari ketentuan PMK. Contohnya misalnya program ketahanan pangan dan hewani. Nah, ini kan disebutkan dalam PMK ini kan dia berbunyi paling sedikit itu 20%, artinya tidak bisa kurang dari 20% karena hukumnya wajib. Tetapi toh desa-desa bisa mengajukan pencairan dana desa atau pagu dana desa untuk ketahanan pangan itu kurang dari 20%, bahkan tidak dianggarkan pun ada beberapa desa yang
tidak menganggarkan ketahanan pangan sesuai ketentuan PMK, padahal hukumnya wajib. Nah, mungkin yang saya analisa permasalahannya mungkin ya kurang adanya sosialisasi. Desa memiliki kekurangan pemahaman terkait penyaluran dana desa di tahun 2024 ini. Jadi akhirnya waktu desa mengajukan pengajuan ke Omspan itu tetap diloloskan. Nah, terus mungkin permasalahan yang kedua adalah di aplikasi Omspan-nya. Di tahun kemarin dari pengembang aplikasi Omspan itu lalu mengunci ketentuan yang sudah ditentukan oleh PMK. Misalnya kalau ada desa yang mengajukan pencairan, syaratnya yang diajukan misalnya di tahun 2023 itu BLT itu tidak boleh kurang dari 10% dan tidak boleh lebih dari 25%. Jikalau ada desa yang menginput data KPM atau BLT-nya di bawah dari 10%, maka aplikasi itu menolak, dilakukan perubahan, baru bisa diinput kembali. Nah, untuk di tahun 2024 ini berbeda, dari pihak pengembang tidak mengunci sistem itu sesuai dengan ketentuan PMK tersebut. Akhirnya pada saat desa melakukan penginputan pengajuan syarat-syarat tadi itu semua lolos. Nah, maka yang tadinya hukumnya wajib maka sudah tidak jadi wajib lagi. Ya seperti itu hanya sekedar informasi, karena di aplikasi MonFDD sudah beberapa kali terjadi perubahan karena mengikuti yang tadi awalnya mengikuti dengan ketentuan PMK, sekarang berubah-berubah terus sesuai dengan permasalahan yang ada di desa. Nah, seperti itu. Penyaluran dana desa Earmark. Nah, dalam PMK 146 pasal 14 ayat 1 dia berbunyi, penyaluran dana desa yang ditentukan penggunanya atau dana desa Earmark itu dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama itu 60% dan tahap kedua adalah 40%. Tahap pertama itu paling lambat bulan Juni dan tahap kedua itu paling cepat bulan April. Lagi-lagi untuk ketentuan pencairan, tahap pencairan itu yang sudah dibagi tahap 160 dan tahap 240 itu lagi-lagi berbeda juga pencairannya di desa. Saya lihat dari hasil SP2D itu misalnya di salah satu kabupaten kota di Maluku Utara, di Tidore Kepulauan, itu rata-rata itu pencairan untuk tahap pertama kemarin itu tidak 60%, bahkan cuma 40%. 60% itu sedikit sekali. Nah, 40% sampai dengan 50% lebih. Ya, yang permasalahannya yang sudah saya sampaikan tadi. Rata-ratanya seperti itu. Yang berikut adalah dana desa non-earmark. Dana desa non-earmark adalah dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa atau penyertaan modal pada badan usaha milik desa sesuai PMK nomor 146 tahun 2023 pasal 16 ayat 3. Nah, dan desa non-earmark ini juga digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa. Oke.
penyaluran dana desa non-earmark. Penyaluran dana desa non-earmark sesuai PMK 145 pasal 22 ayat 1 dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama 40%, paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Tahap 2 sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat bulan April tahun anggaran bulan berjalan. Lagi-lagi permasalahannya sama yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bisa ada desa yang pencairannya tahap pertama lebih dari 40% dan tahap kedua ada yang kurang dari 60%. Oke.